Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi! Kalau di PP teman-teman selalu semangatnya semangat pagi walaupun siang. Semangat pagi! Alhamdulillah. Yang terhormat Mas Prastio dari Bukalapak. Oh ya, Mas Prastio. Yang terhormat Mas Imren Nagi dari Google belum datang. Ya, mungkin teman-teman dari PT PP Persero maupun anak perusahaan, dan yang paling khusus teman-teman programmer. Saya tadi mau ngomongnya boleh nggak nyebut hacker? Kata teman-teman, nggak apa-apa Pak, hacker itu istilah programmer, cuman saya takut hacker konotasinya negatif. Saya bilang ya, selamat datang teman-teman para programmer pada acara hari ini, workshop hari ini. Sambutan saya yang pertama ada waktu 15 menit, nggak apa-apa, saya coba sampaikan semaksimal mungkin sehingga esensi dari acara ini dan ke depan tuh bisa apa namanya, bisa benar-benar dapat realisasi sesuai dengan tujuannya. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih ke panitia yang mempunyai ide untuk mengadakan acara hackathon ini. Dan alhamdulillah informasinya, acara hackathon untuk dunia konstruksi ini yang pertama kali yang diadakan di Indonesia dan juga mungkin pertama kali yang ada di Asia. Pada saat kita googling, memang belum ada acara hackathon yang ada di Asia untuk dunia industri konstruksi. Apresiasi untuk teman-teman panitia. Dan yang membuat kami bangga, awalnya kita merencanakan untuk para teman-teman programmer itu kira-kira pesertanya hanya sekitar 300-an. Tapi ternyata sampai dengan kemarin itu sudah sampai 380 sampai 400. Dan mengkonfirmasi terakhir itu sudah 380-an. Nah, sehingga ini minat ini sangat kami apresiasi, sekali kami mengapresiasi, dan kami berharap apa yang akan kita hasilkan ini nanti dibantu oleh teman-teman dari PT PP, anak perusahaan PP maupun dari teman-teman para programmer bisa menciptakan aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang, yang bisa mempercepat proses digitalisasi dunia konstruksi yang ada di PP sendiri khususnya maupun dunia konstruksi Indonesia pada umumnya. Dan sehingga kami berharap dan kami yakin dengan bantuan teman-teman programmer banyak hal-hal aplikasi-aplikasi yang bisa di-create, yang nanti bisa memperkaya aplikasi-aplikasi yang menunjang dunia konstruksi. Oke, saya sebelah kanan dia lebih enak. Ini untuk memperjelas teman-teman para programmer untuk lebih menangkap seperti apa esensi bisnis yang ada di dunia konstruksi. Sebelum saya masuk ke esensi, ada 2 slide yang mungkin memberi gambaran seperti apa ke teman-teman. Ini kami dapatkan dari googling juga, ini hasil studinya McKinsey di November 2015, dari 22 sektor jasa bisnis, itu dunia konstruksi itu ada di 2 terendah untuk implementasi IT. Atau dunia konstruksi itu dunia yang paling lambat, bisnis yang paling lambat mengadop kemajuan teknologi IT untuk menunjang proses bisnisnya. Padahal kita tahu dalam 1 dekade ini, 10 tahun terakhir ini, itu kemajuan dunia digital, dunia IT itu sangat-sangat cepat. Selain merubah pola bisnis, konsep bisnis, proses bisnis, juga merubah pola hidup kita. Dan saya yakin kalau ini nanti diadakan riset lagi tahun 2020, tahun depan, 5 tahun setelah penelitian ini, mungkin pemanfaatkan IT, pemanfaatan digital itu di dunia konstruksi akan semakin meningkat. Dan tentunya juga dengan bantuan teman-teman programmer hari ini, nanti kita juga bisa memkontribusi bagaimana percepatan pemanfaatan IT di dunia konstruksi. Next. Nah, ini yang kami dapatkan dari EY. EY itu salah satu konsultan Big Four yang besar di dunia. Pada saat membantu kami menyiapkan roadmap atau peta jalan bagaimana transformasi digital yang akan berjalan di PT PP. Tahun 2018 kami minta tolong, EY, tolong kami dicarikan data, tren-tren IT, tren-tren digital yang ada di dunia konstruksi.
ternyata menurut penelitian EY itu ada 35 IT di dunia konstruksi yang lagi in pada tahun 2018. Kalau kita lihat yang lingkaran-lingkaran ini yang sudah dilakukan oleh PP, baik yang sudah diimplementasikan maupun yang sedang dalam proof of concept ataupun proof of technology ataupun lagi kita coba di beberapa project. Kalau kita lihat BIM sudah. Nah ini kalau ada dua garis, yang satu ini bagaimana impact-nya terhadap bisnis, kalau BIM secara implementasi masih emerging. Tetapi impact-nya tinggi. Yang ini adalah ERP, SAP. PP sejak 2016 dan 2017 sudah go live untuk ERP. Secara implementasinya mature dan secara impact-nya tinggi. Ada juga 3D printing, ada juga RFID, ada juga e-procurement. Dan inilah 35 tren IT di dunia konstruksi. Dan kami berharap juga teman-teman nanti bisa menambah ini dan mudah-mudahan bisa juga dimanfaatkan, diimplementasikan di dunia konstruksi PP maupun Indonesia. Dan syukur-syukur bisa keluar Indonesia. Inilah kira-kira 2 slide pertama untuk pembuka, untuk memberikan wawasan kepada teman-teman programmer seperti apa dunia ke-IT-an yang ada di dunia konstruksi. Next. Slide ini slide titipan terus terang. Tapi ya nggak apa-apa. Titipannya bagus ini. Judulnya Welcome to the Real Brick Mortar Company. Kalau kita bicara brick and mortar, kalau kata orang IT, brick and mortar itu bisnis yang old fashion, bisnis zaman dulu. Yang transaksinya, proses bisnisnya masih zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah merupakan teknologi IT. Tetapi di PP, brick and mortar itu real bisnisnya PP, bagian dari bisnisnya PP. Jelas kerja batu bata pasti ada batu batanya, mortar betonnya pasti ada. Tetapi walaupun kami berbisnis mortar dan berbisnis batu bata, proses bisnis kami nggak mau brick and mortar. Kita mau digitalisasi, mau digitalize. Makanya tahun lalu kita sudah membuat roadmap bagaimana transformasi digital yang ada di PP. Dan sudah melakukan kick off di 2018 kemarin. Next. Ini teman-teman, tadi ada video ya. Nah, ini adalah lini bisnis PT PP. Dari lini bisnis ini mungkin teman-teman bisa membayangkan nanti seperti apa aplikasi-aplikasi yang akan teman-teman ciptakan dalam rangka mendukung proses bisnisnya PT PP. PP didirikan tahun 1953. PP itu ada 7 lini bisnis. Saat ini PP memiliki anak perusahaan maupun cucu atau afiliasi perusahaan itu kira-kira mendekati 60. Yang di upstream ini adalah bisnis PP untuk investasi, kemudian di midstream adalah untuk konstruksinya, di downstream ada supportingnya. Di upstream kita punya anak perusahaan namanya PP Infrastruktur. Ini memanage jalan tol, investasi di jalan tol, pelabuhan, bandara, LRT, air bersih, fiber optik. Kalau PP Energi investasi kami dalam pembangkit, membuat pembangkit listrik, tenaga uap, tenaga gas, juga kita infrastruktur jalan tol di sini, infrastruktur untuk migas, kemudian properti, kita punya hotel, punya apartemen, punya mall, dan seterusnya, juga punya perumahan. Di midstream kita konstruksi, mulai bangun gedung, jalan jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, juga kami membangun pembangkit-pembangkit. Kalau di downstreamnya kita ada 2 anak perusahaan, PP Urban. PP Urban ini punya pabrik precast, pracetak, punya juga pabrik ready mix, juga membangun perumahan-perumahan untuk middle low, untuk perumahan sederhana, baik yang landed maupun yang apartemen. Kemudian juga kami punya namanya PP Presisi. PP Presisi ini anak perusahaan kami yang berbisnis untuk beton juga ada, juga pemindahan tanah mekanis. Di PP Presisi ini alatnya ribuan, dump trucknya ribuan, ekskavatornya ribuan, dosernya ratusan, tower crane-nya ratusan, passenger house-nya ratusan. Kalau teman-teman bisa membayangkan bagaimana proses bisnis di sini, saya yakin teman-teman nanti bisa membayangkan seperti apa sih aplikasi yang bisa diciptakan untuk membantu proses bisnisnya. Dan nanti akan diperkaya oleh teman-teman kami nanti, ada Pak Yuyus, ada Pak Biri, ada Pak Sohikul, ada Pak Peter,
dan mungkin nanti masukan-masukan lainnya. Sehingga akan mempermudah teman-teman menciptakan aplikasi apa yang akan mendukung proses bisnisnya PTPP. Next. Nah ini bagaimana roadmap, peta jalan proses transformasi digital yang ada di PTPP. 2016 kita mulai SAP, 2017 kita membuat the winning team untuk tim IT. Saat ini di bawah Departemen IT itu ada 21 orang yang mengawal proses IT-nya PTPP. Kemudian juga di 2017 kemarin kita untuk pertama kalinya mengadakan Digital Construction Day, konferensi digital konstruksi tingkat internasional. Kita mengundang pembicara-pembicara dari luar semua, terutama dari Asia. Kemudian juga kita menggandeng EY untuk mempersiapkan bagaimana roadmap PTPP untuk mengadakan transformasi digital. Kemudian juga kita memanfaatkan COVID, konsultan yang memotret seperti apa tingkat maturitas implementasi digital di PTPP. Alhamdulillah, PTPP dari 23 BUMN, dari ratusan BUMN, 115 BUMN, 23 BUMN yang maturitas implementasi IT-nya di atas 3, PP urutan ke-11 dari 100-an. Nah, kemudian juga kita sudah dengan SAP. Di 2018 kemarin kita mengadakan kick off, kemudian juga kita mulainya juga memanfaatkan Active Directory. Saat ini kita sudah ada kira-kira 700 komputer yang sudah terdaftar, yang termonitor aktivitasnya di korporasi. Kemudian 2019 kami migrasi dari email yang berbasis open source ke Microsoft Exchange, juga kami mulai memakai SharePoint, juga kami ada DRC dengan Microsoft Azure. Kami juga akan mengadakan 2021 Digital Construction Day kedua yang akan kita undang pembicara-pembicaranya dari Amerika, Eropa, Asia, dan Australia. Itu akan pada tanggal 25 dan 26. Dan pemenang hackathon nanti akan diumumkan dan diserahkan hadiahnya pada saat acara di Hotel Mulia tanggal 2026. Dan 2020 kami akan single sign on, juga ada data analytics, dan kami juga akan mengimplementasikan Internet of Things, dan ini lagi proof of concept. Ya. Oke, next. Nah, ini beberapa smart construction yang diimplementasi di PP, ada photogrammetry, ada augmented reality, virtual reality, BIM kita sudah sampai 5D, dan juga ERP sudah sejak tahun 2017 kita implementasikan. Next. Juga ada photogrammetry, next. Ada geolistrik, 3D printing juga nanti akan ada pembicaraan pada saat Digital Construction Day. Gitu juga kita melakukan teknologi laser scan. Dan kami berharap akan timbul teknologi baru yang diciptakan oleh teman-teman yang ada di ruangan ini. Next. Seperti apa hackathon untuk PP? Kita berharap setelah kita kick off digital transformasi 2019 kita mengadakan Digital Construction Day International Conference yang kedua. Yang pertama tahun 2017, dan kita berharap setiap 2 tahun sekali kita akan mengadakan yang namanya Digital Construction Day, dan kita akan mengundang pembicara-pembicara internasional yang bisa memberikan gambaran wawasan kepada kita seperti apa perkembangan smart construction, perkembangan digitalisasi terhadap dunia konstruksi, dan seperti apa digital construction hack ya untuk 2019 selanjutnya. Kami berharap dan kita targetkan setiap tahun kami sudah mencanangkan ya kan, DCH yaitu akan diadakan setiap tahun, dan inilah tahun pertama. Dan kami berharap tahun depan minatnya akan semakin besar dan akan semakin mewarnai, akan semakin memberi sumbangsi terhadap proses bisnis dunia konstruksi Indonesia maupun khususnya dunia konstruksi PTPP. Dan kami berharap juga tahun depan teman-teman harus ikut ya. Harus ikut. Hadiahnya pasti lebih tinggi. Nah, kalau tahun ini 100 juta mungkin tahun depan pasti lebih tinggi. Yakin. Next. 1 menit 17 detik. Ini beberapa yang kita harapkan. Kalau kita berbicara nanti targetnya seperti apa sih zero accident yang kita butuhkan. Juga total quality control. Jadi seperti apa nanti proses bisnis itu didukung oleh ke-IT-an, seperti apa kita mengantisipasi supaya tidak terjadi kecelakaan, misalnya kejatuhan. Bagaimana kita mengantisipasi tidak terjadi kebakaran. Bagaimana kita mengantisipasi proses pengangkatan girder, proses pembongkaran backcasting. Seperti apa kita misalnya nanti mengantisipasi
mengantisipasi kelurusan pekerjaan. Misalnya ini rata gitu kan, kolomnya lurus. Itu kalau nggak dimanfaatkan dengan digital, mungkin akan selalu manual. Nah, itu kalau kita berbicara tentang ini, mungkin teman-teman akan detailkan, teman-teman operasi ini akan mendetailkan. Nah, seperti apa juga kita berharap ada equipment material management in construction project. Contohnya, seperti apa ngitung misalnya nanti tumpukan sisa bahan, tumpukan pasir gitu kan. Ya kan? Seperti apa memonitor aktivitas ratusan atau ribuan alat yang ada gitu kan. Apakah itu misalnya bagaimana memonitor spare part-nya, mau memonitor consumption oil-nya, lokasinya di mana gitu kan. Nah, ini juga akan kita coba minta teman-teman untuk coba mengkreasi ini. Gitu juga seperti apa proses bisnisnya. Misalnya kalau di keuangan seperti apa sih dengan cepat memonitor piutang macet. Contoh, PP Property kan tuh punya apartemen tuh ribuan itu. Seperti apa dengan cepat teman-teman itu bisa membuat early warning, di apartemen sekian, unit sekian dia sudah jatuh tempo, tapi belum bayar. Ya, itu kalau kita berbicara bisnis di properti. Kalau kita bisa bicara bisnis di spam, PDAM, seperti apa sih kita menciptakan misalnya aplikasi yang bisa memantau pada jaringan mana terjadi kebocoran. Bagaimana piutang-piutangnya, ya kan? Bagaimana kualitas airnya. Banyak sekali nanti mungkin bisa teman-teman diskusikan di workshop ini dan masukan dari teman-teman, terutama hal-hal yang kita butuhkan terutama teman-teman PP dalam proses bisnis kita. Ya paling simpel nanti spare part, gimana kita misalnya memonitor spare part. Kalau di PP Presisi, kan tuh banyak itu. Backcasting-backcastingnya. Seperti apa kita menata backcasting yang mudah kita ambil. Sistem codingnya seperti apa, monitor seperti apa. Saya kasih simpel teman-teman ya, pada saat saya ke Shanghai, ya kan, saya berkunjung satu proyek ya. Di proyek itu orang itu bisa termonitor. Dia cuma pakai helm, masuk ke entrance gate, perputaran orang itu bisa kelihatan. Satu orang itu jalan di mana saja, di lantai berapa saja, tukang apa saja. Itu kreasi teman-teman programmer itu, ya kan? Saya sudah lihat di YouTube, ya kan? Robot dilepas itu kayak mobil-mobilan itu kan, dia bisa melaser scan, ngelihat plafon ini rata atau tidak, melihat ukuran kolom itu jaraknya berapa, ya kan? Ngelihat flatting kerataan, cuman dilepas itu mobil-mobilan. Itu apa? Kreasinya teman-teman programmer juga itu. Nah, banyak hal-hal kecil ya, hal-hal yang sepele ya kan, yang bisa nanti teman-teman create bersama dengan teman-teman PP untuk bisa nanti kita menciptakan hal-hal yang bisa akan mendukung proses bisnis PP ke depan. Dan juga kita juga berharap nanti bagaimana kita memanfaatkan big data, robotik, VR, AR maupun IoT ya kan. Gitu juga mungkin hal-hal lain yang ada di idenya teman-teman. 16 detik lagi, next. Ini terakhir. Terakhir, tentunya kita berharap yang pertama ada hadiahnya. 100 juta tahun ini ya. Tahun depan paling nggak 2 kali, minimal 2 kalinya. Mungkin bisa lebih 2 kali tahun depan. Amin. Terus juga kita berharap nanti yang memenangkan ini, kami berharap ada kerjasama dengan PTPP. Kemudian ada joint development bersama-sama. Dan pada akhirnya nanti kita buat bisnis sama-sama. Nah, jadi tidak hanya sebatas hari ini, besok, atau sampai dengan pengumuman nanti. Tapi kami berharap dengan teman-teman yang ada di ruangan ini, ada keberlanjutan, sehingga kita bersama-sama nanti bisa memperkaya, bisa menghasilkan ya kan aplikasi-aplikasi yang mempermudah proses bisnis kita, mempermudah pola bisnis kita, sehingga di dunia konstruksi pun nanti implementasi digitalisasi itu sudah bisa naik levelnya. Tidak seperti penelitian dari McKinsey tadi, dari 22 konstruksi 2 terendah. Kalau teman-teman buka lapak, jangan tanya lah kan. Udah beda. Apalagi yang Google nanti kan jauh sekali. Nah, kita berharap, saya yakin kemajuan dunia digital, kemajuan dunia teknologi itu akan mempermudah, akan membantu kita. Paling simpel,
kami di PP sudah melakukan semua database perusahaan itu sudah mudah diakses dengan handphone. Memanfaatkan barcode. Dan banyak aplikasi-aplikasi lain yang sudah kita memanfaatkan keunggulan, kemajuan dunia digital. Kami rasa itu mungkin paparan dari kami. Sekali lagi kami berharap ada kesinambungan dari kita, ada joint development, dan pada akhirnya kita buat bisnis bersama-sama. Dan terus terang, nanti kalau bisa ini kita patenkan. Dan sampai saat ini saya perlu sampaikan juga ke teman-teman, PT PP, kalau boleh bilang mungkin satu-satunya BUMN yang selalu diminta oleh Kementerian PUPR maupun Kementerian BUMN untuk menjadi bagian dari tim yang membuat roadmap bagaimana peta jalan roadmap digital konstruksinya Indonesia. Pada saat kami 2018 membuat, PU belum punya. Dan tim IT kami, tim BIM kami menjadikan bagian dari yang akan membuat bagaimana peta jalan dunia digital konstruksinya Indonesia. Dan sekali lagi kami mohon dukungan teman-teman, terima kasih atas sumbang sarannya hari ini, juga teman-teman dari Bukalapak maupun dari Google, dan teman-teman para programmer, dan teman-teman PP khususnya, yang bisa memberikan gambaran seperti apa proses bisnis kita, sehingga hasilnya nanti bisa bermanfaat. Dan tahun depan jauh lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.